Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita mendatangi salah satu rumah Allah, masjid, dalam rangka untuk kita menuntut ilmu. Kita menghadiri salah satu majelis ilmu yang semoga Allah berkahi, dan semoga kita berharap Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang mudah dipahami dan diamalkan dan dipertahankan sampai datangnya kematian. Dan hari ini kembali kita akan membahas kitab rutin dengan saya, yaitu Hadits Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Kapan darah seorang muslim menjadi halal? Kapan darah seorang muslim menjadi halal? Ya. Jadi sesuai urutannya, karena kemarin kita terakhir hadis yang ke-13, berarti hari ini hadis yang ke-14. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Kelihatannya banyak yang terlambat hari ini. Biasanya sudah full. Hari ini masih banyak yang baru datang. Kenapa sebabnya? Sebabnya kenapa bisa terlambat? Mungkin persiapan menjelang bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu banyak yang terlambat Pak, karena mereka persiapan menyambut bulan Ramadan dari sekarang. Mereka mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan sholat duhanya yang terlalu panjang, sehingga datang pun juga jadi telat ya. Kalau kita Pak, sholat duha paling Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kalau ibu-ibu bisa Al-Baqarah, Ali Imran ya. Iya, sehingga panjang sholat duhanya. Ya, kita lanjut mulai saja langsung ya, sambil menunggu jamaah ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak juga. Jadi, kapankah darah seorang muslim menjadi halal? Kita baca hadisnya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Ya, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal berarti haram. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan, maksudnya ya, membunuh seorang muslim tidak halal, tidak boleh, haram membunuh seorang muslim.
yang mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah tidak boleh dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Ya, hukum asalnya haram membunuh seorang muslim, tetapi ketika mereka melakukan salah satu dari 3 sebab maka boleh dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Seseorang yang sudah pernah menikah, ya, apakah dia masih bersama istri dan suami, atau mungkin dia duda atau janda, intinya dia sudah pernah menikah tetapi dia berzina, maka ini dihukum mati. Nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi yang pertama, orang yang sudah menikah ternyata dia berzina. Yang kedua, membunuh orang lain dengan sengaja. Seseorang yang membunuh orang lain, wan nafsu bin nafs. Seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ya. Dia membunuh, dia persiapkan waktunya, alatnya untuk membunuh sudah dijadwalkan oleh dia untuk membunuh orang lain. Yang ketiga, yang boleh dibunuh, ditumpahkan darah seorang muslim adalah ketika dia murtad, meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah kaum muslimin. Dia meninggalkan jamaah, dia meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah kaum muslimin alias murtad. Ya. Ini 3 hukum yang tercantum di hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi disebutkan di hadis yang lain. Di hadis ini yang kita bahas cuma disebutkan 3. Nanti kita akan sebutkan sebab-sebab yang lain seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya. Nah, kita mulai yang pertama pembahasannya tentang orang yang sudah menikah tapi dia berzina, berselingkuh, ya. Kalau dia masih punya suami yang sah, istri yang sah, lalu dia berselingkuh, dia berzina, mungkin di hotel, mungkin di rumahnya sendiri, mungkin di mana saja, dia berselingkuh, dia berzina dengan pasangan yang lain. Padahal dia punya istri di rumah, dia punya suami di rumah. Dan ini sudah sering terjadi, hampir setiap hari barangkali terjadi, karena kita kadang-kadang baca sosial media, menemukan kembali, ya, orang-orang yang ketahuan oleh istrinya, ketahuan oleh suaminya, sama saja suami atau istri, laki-laki maupun wanita, ternyata ada peluang untuk mereka berselingkuh, berzina. Berzina di sini bukan berarti duduk-duduk ngobrol gitu, ya. Berzina bukan berarti saling pegang tangan, pelukan, bukan. Makna berzina di sini betul-betul mereka berzina dengan kemaluan, betul-betul berzina dengan kemaluan. Jadi kalau andai kata terbukti ada saksi 4 orang saksi yang memberikan persaksian bahwa mereka sama-sama melihat masuknya kemaluan kepada kemaluan, atau yang berzina tadi mengakui bahwa memang mereka berzina, dan kalau tegak hukum Islam mereka dihukum mati dengan cara dirajam. Ya, kalau tegak hukum Islam, Bu, Bapak, dirajam mereka itu, mereka dimasukkan ke dalam tanah, tinggal dari leher ke atas saja yang kelihatan, dipendam dalam tanah, kemudian mereka dilempar dengan batu sampai penyok dan bonyok wajahnya, dan mungkin banyak sekali darah yang berhamburan. Begitulah caranya. Kalau hukuman mati cuma dipancung, itu masih mudah, dipancung, ya, lepas kepalanya, artinya cuma sekali drag, tidak, atau ditembak masih mudah. Tapi kalau hukum rajam, ini hukuman yang sangat menyakitkan, karena lama proses matinya. Dilempar dengan batu, kena ke pipinya, kena ke matanya, kena ke telinganya, terus berdarah-darah sampai mati. Itu lebih menyakitkan. Ya, kalau tegak hukum seperti ini, insya Allah nggak berani suami atau istri berselingkuh dengan berzina kepada orang lain. Ya, kalau memang tidak cocok, berpisah saja baik-baik, cerai. Kalau memang ada alasan yang kuat, suami tidak suka lagi dengan istri karena banyak sekali minusnya,
atau istri tidak suka dengan suami karena banyak minusnya, dia sudah bercerai. Jangan sampai berzina ketika mereka masih punya pasangan, atau mungkin mereka bercerai, nah, tidak punya lagi pasangan kan? Nah, tapi setelah itu mereka duda dan janda. Duda dan janda pun meskipun tidak punya pasangan, tapi mereka berzina, sama saja akan dihukum rajam. Tapi yang mengeksekusinya bukan orang per orang dari kaum muslimin. Ya, yang mengeksekusinya adalah ulil amri, pemerintah. Bukan ada orang berzina nih, ketangkap oleh warga melihat ada orang yang berzina, ketangkap basah, ketangkap kering. Ya, ketangkap basah dan ketangkap kering, lalu dibawalah di main hakim sendiri, dibunuh, dipukul rame-rame, bukan. Atau dirajam rame-rame, bukan. Mereka berdosa semua, karena mereka dianggap membunuh orang lain. Yang mengeksekusinya bukan mereka, tapi ulil amri, pemerintah atau penguasa. Itu kalau tegak hukum Islam. Tegak nggak hukum Islam di sini? Ya. Hukumannya apa Bapak Ibu? Kalau ada yang berselingkuh, hukumannya apa? Ada sanksi sosial, diviralkan. Yang ada di Indonesia saat ini, kalau mereka ketangkap basah, suami istri yang berselingkuh, duda atau janda, hukumannya apa? Diviral-viralkan. Lapor polisi. Terus setelah itu diapain? Diringkus. Ya diringkus, ditangkap. Ada juga yang tidak ditangkap kan, cuma diviralkan, divideokan, masukin di YouTube. Tapi setelah itu bagaimana? Selesai begitu saja kan? Selesai begitu saja. Kecuali ada pemerkosaan, dipaksa, baru ada KUHP-nya. Tapi kalau berselingkuh seperti itu, setahu saya ya awal-awalnya saja jadi heboh gitu ya, awal-awal viral beritanya, tapi setelah itu hilang lagi. Kenapa? Suka sama suka, ikhlas, ridho. Setahu saya nggak ada hukumannya kalau seperti ini. Ikhlas, istrinya menuntut, marahnya, tapi nggak begitu, nggak sampai ke hukum rajam. Sebentar saja, atau mungkin suaminya marah, dia pukul istrinya, dia pukul kepada laki-laki yang lain yang mengambil istrinya, tapi mungkin selesai begitu saja. Akhirnya terjadi lagi. Berselingkuh di mana-mana saat ini. Banyak sekali perselingkuhan. Pelakor atau pebinor. Perebut laki-laki orang atau perebut bini orang. Istilahnya kan begitu, perebut laki-laki orang dan perebut bini orang. Karena mereka tidak nikah dengan nikah yang sah, maka namanya ini berzina. Coba kalau andai kata ya, mohon maaf, si laki-laki ini menikah dengan istri yang kedua, nikahnya sah, ada wali, ada saksi, ada mahar segala macam. Nah ini bukan namanya zina kan? Dan itu secara agama tidak berdosa, itu halal dan tidak bisa ditegakkan hukum rajam. Ya, kalau dinikahi si wanita tersebut, ya karena dia ingin mendapatkan wanita yang lain. Tapi kalau seorang wanita ingin menikah lagi bisa nggak? Sedangkan dia punya suami, nggak bisa. Itulah satu-satunya suami. Ya, karena kalau ada kata terjadi kehamilan, kan bingung nanti membedakan mana bapaknya. Suaminya ada dua, nasabnya kan terputus. Gimana menentukan nasabnya? Karena si suaminya ada dua orang, ya demikian ya. Jadi ini hukuman bagi orang yang sudah pernah menikah. Kalau dia berzina, ya maka dia mendapatkan hukuman mati dengan cara dirajam, dan matinya muslim tersebut halal, diperbolehkan. Bahkan tegak hukum Islam itu menjadi sesuatu yang disyariatkan, menjadi syiar, dan banyak sekali dampaknya bisa meminimalisir, memperkecil tingkat kemaksiatan. Sekarang ini ya Bapak Ibu, kalau kita baca sosial media, ya kayaknya hampir tiap hari terjadi begitu. Di Jakarta, di Bogor, Bekasi, Depok, di Jawa sana, di Kalimantan, di mana-mana. Mungkin si istrinya yang berselingkuh dengan laki-laki yang lain, mungkin suami orang. Si istri ini berselingkuh, berzina dengan suami orang, atau
berselingkuh dengan seorang perjaka, laki-laki yang belum pernah menikah. Sama saja, dia sudah menikah, kalau tegak hukum Islam, dirajam. Atau si suami yang berselingkuh dengan istri orang lain. Sama-sama punya pasangan, dia berselingkuh dengan istri orang lain. Atau mungkin dia berselingkuh dengan seorang wanita yang masih gadis. Intinya adalah dia statusnya sudah pernah menikah, lalu dia berzina. Kalau tegak hukum Islam, dihukum mati dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Dan ini hukuman yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat hukuman mati yang lain itu tidak sedahsyat ini. Seperti mana saya katakan tadi, membunuh, misalnya dia membunuh, maka dibunuh juga, maka hukumannya pancung, ya, putuskan kepalanya, ya, atau ditembak, atau mungkin yang lain, ya. Tetapi kalau sudah berzina, hukumannya lebih mengerikan. Inilah hukum Allah yang Allah perintahkan untuk manusia melaksanakannya di muka bumi. Dan kalau tidak tegakkan hukum Islam ini, maka tentunya mereka berdosa. Karena itu hukumnya wajib. Tapi sekali lagi, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah ulil amri, ya, pemimpin, penguasa kaum muslimin. Dan terjadinya pun hukum rajam ini dengan adanya pengakuan. Mungkin si wanita ini mengaku atau laki-laki ini mengaku, atau adanya 4 orang saksi yang melihat langsung prosesnya masuknya kemaluan kepada kemaluan. Dan itu dicantumkan di surah An-Nur ayat yang keempat. Surah An-Nur surah 24 ayat yang keempat. Ya. Di surah An-Nur ayat ke-24 ayat yang keempat. Kalau seandainya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung prosesnya, maka mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Menuduh orang itu berzina, dia berzina. Mana buktinya? Saya melihat langsung, tapi cuma 3 orang. Cuma 3 orang, meskipun dia betul-betul melihat proses masuknya kemaluan kepada kemaluan. Tapi kan jumlahnya cuma 3 orang. Maka itu tidak dianggap sebagai persaksian yang sah. Dan kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang, maka justru yang 3 orang tadi atau 2 orang tadi yang memberikan persaksian, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi nggak boleh sembarangan ini. Di sosial media kan banyak tuh, ya, di sosial media, di YouTube, di Google, di mana-mana. Kadang-kadang ada orang lihat, wah dia sudah dipakai itu, dia udah berzina, dia udah ke hotel, udah kemana-mana. Kita lihat nggak? Nggak lihat, tapi kita menuduh-nuduh. Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Kalaupun benar, wah dia dipakai itu, dia berzina di hotel, dia berzina di sini. Kita nggak pernah lihat. Ya, kalaupun benar, bisa nggak Anda mendatangkan 4 orang? 4 orang saksi? Kecuali kalau ada videonya. Bukan 4 orang lagi, jutaan orang yang melihat. Videonya disebarkan di sosial media. Semua orang bisa melihat videonya. Memang masuk kemaluan kepada kemaluan. Begitu ribuan orang yang melihat. Tapi kalau tidak ada seperti itu kan berarti orang-orang tertentu. Kenapa Allah menentukan harus 4 orang yang melihat langsung? Jadi karena orang itu nggak ngaku, maka kembali kepada persaksian. Kenapa harus 4? Karena Allah ingin menjaga kehormatan seorang Muslim. Nggak boleh dipermalukan, tidak boleh dibongkar aibnya sembarangan. Kalaupun memang harus seperti itu, paling tidak coba datangkan 4 orang. Meskipun 1 orang betul-betul melihat, tapi Allah ingin menutup aib hambanya. Ini luar biasa ya, syariat mengatur demikian. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi pernah ada ya seorang wanita yang mengaku terus terang. Jadi bukan 4 orang saksi, dia mengaku terus terang bahwa dia berzina. Seorang wanita dari Bani Juhaina. Dan dia datang kepada Rasulullah dalam kondisi sedang hamil. Hamilnya karena zina. Si wanita ini sudah pernah menikah, lalu dia berselingkuh dengan seorang laki-laki dan dia hamil karena zinanya. Maka wanita ini datang kepada Rasul minta diberikan hukuman rajam. Ya, jarang-jarang ini ada wanita yang minta dihukum rajam. Gak apa-apa dah, yang penting saya diterima taubatnya. Karena dia takut dengan azab Allah. Dia tahu dia berdosa. Ya pengakuan kan, bukan 4 orang saksi. Maka Rasul
memanggil wali wanita tersebut, berbuat baiklah kepada wanita ini, apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datangkan dia kepadaku. Ya, jadi bukan ketika hamil ditegakkan hukum dirajam, tidak. Nanti tunggu sampai dia melahirkan. Dan akhirnya wanita itu pun dihukum rajam, dan kemudian diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintahlah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Dan akhirnya wanita itu meninggal dunia, tentunya kan, dilempar batu sampai mati. Lantas Rasulullah SAW mensolatkan wanita itu. Udah ditegakkan hukum, dia mati, ya, dan Rasul mensolatkannya, sholat jenazah. Dan Rasul ketika sholat jenazah otomatis kan mendoakan kan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minadh dhunubi wal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas Allahumma abdilha, dan seterusnya. Hafal enggak, Bu? Hah? Hafal ya? Allahumma abdilha khairan. Ya, Ibu Al-Baqarah saja lewat, apalagi cuma doa sholat jenazah, lebih lewat lagi kan? Iya, maksudnya Al-Baqarah saja hafal ibu-ibu, apalagi cuma doa sholat jenazah. Betul, Bu? Mau bilang iya takut ria, mau bilang enggak memang kagak. Ya, baik. Jadi Rasul mendoakan sholat jenazah kepada wanita tersebut. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkomentar, "Ya Rasulullah, engkau mensolatkan wanita ini padahal dia telah berbuat zina." Sahabat kan penasaran ya, karena kan dia berbuat dosa maksiat dan dia mati dalam kondisi muslim, tapi kan dia matinya dalam kondisi karena dieksekusi tadi. Engkau Rasulullah, engkau mensolatkan jenazah tersebut. Maka Rasul mengatakan, wanita ini telah bertaubat. Dia datang kepada Rasulullah, minta dieksekusi. Dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Wanita ini telah bertobat dengan taubat yang seandainya taubat nasuhanya wanita ini dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah? Dia korbankan jiwanya, mati pun gak apa-apa, yang penting Allah terima taubat saya. Oh, mantap kan kalau begitu. Dia sudah bertaubat, maka Rasul mau mensolatinya. Dan andai kata taubatnya itu dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu mencukupi. Berarti taubatnya luar biasa ini. Taubatnya dibagi kepada 70 orang, ya. Andai kata seperti itu dibagi kepada 70 orang, itu sudah mencukupi. Berarti taubatnya taubat yang luar biasa, karena taubatnya disertai dengan taubat nasuha, dan dia pun mau mengorbankan nyawanya demi supaya taubatnya diterima oleh Allah. Ya. Kalau kita cuma taubat begini Bapak Ibu, kita taubatnya begini, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya semua orang bisa. Nyesel, nangis ya. Tapi ini tobatnya bukan begitu saja. Dia menyesal, dia menangis, dia minta ampun kepada Allah, dia ikhlas dalam pertobatannya, dan dia mau mengorbankan nyawa demi untuk diterima taubatnya. Ya, seperti itu ya. Ini kisah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini menjadi kisah yang sahih, yang kisah nyata ya, bahwa terjadi di zaman Rasul. Adanya orang yang berselingkuh, si wanita ini langsung melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dan seperti ini jarang terjadi sampai hari ini. Orang yang terang-terangan melapor kepada pemerintah, minta dihukum, tolong hukum saya bertobat kepada Allah, tolong rajam saya. Di Indonesia nggak bisa, karena hukum rajam pun tidak ada. Dan kalaupun kita dihukum dengan hukum yang lain selain hukum rajam, itu pun tidak ada. Ya sudah, paling disuruh taubat saja. Taubat nasuha dengan istighfar saja, paling begitu. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, meskipun tidak tegak hukum rajam. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tinggal dia memperbanyak ibadah,
Dia memperbanyak ibadah, beramal soleh. Setelah dia bertobat, bukan berjalan di tempat, tapi ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Memperbanyak istighfar dan tobat, meskipun tidak tegak hukum rajam, tapi mudah-mudahan Allah pun bisa ya menerima taubat hamba tersebut. Ya. Nah, inilah yang kita lihat perzinahan yang memang akan terus terjadi dan akan terus terjadi. Sampai kapan ini terjadi? Sampai datangnya hari kiamat. Ya, seperti itu. Karena memang salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya perzinahan merebak di mana-mana. Kebodohan di mana-mana. Banyak sekali orang yang bodoh tentang agamanya. Kaum muslimin ini. Di mana-mana terjadi pembunuhan, di mana-mana terjadi perzinahan. Ya, itu tanda-tanda dan saat ini sudah terjadi. Di mana-mana Pak, perzinahan ini di mana-mana. Nauzubillah. Yang berselingkuh itu luar biasa banyaknya. Atau mungkin mereka tidak menikah, belum pernah menikah selama hidupnya, memang berzina saja, tidak butuh lagi untuk menikah. Ya, meskipun mereka belum pernah menikah tapi berzina. Kalau mereka sama-sama belum pernah menikah, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Ya, ke daerah yang lain. Ini gadis, ini bujang, belum pernah menikah. Ya, maka mereka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah yang lain. Tapi kalau mereka sudah pernah menikah, lalu mereka berzina, nah ini konsekuensinya. Kalau tegak hukum Islam, mereka dihukum mati, halal darahnya untuk ditumpahkan. Dan kalau mereka bertaubat, diterima taubatnya. Ya, seperti ini. Alangkah seandainya ditegakkan hukum ini ya, maka berbahagialah ya. Tidak berani orang untuk berselingkuh, tidak berani orang untuk berzina, tidak berani orang melakukan pembegalan. Begal payudara, ada begal pantat ya. Jadi bukan saja begal itu ngambil motor saja, tapi juga wanita-wanita yang kadang-kadang sendirian itu ada saja laki-laki yang lewat. Ya kenapa? Karena memang zaman seperti ini fitnah makin besar, adanya sosial media. Sosial media ini menjadikan orang semakin terpancing syahwatnya, semakin besar ya keinginan dia, hawa nafsunya. Karena terlihat lagi di handphonenya. Karena ada sosial media ini dari sisi negatifnya begitu. Ya, kalau dulu barangkali juga banyak ya, tapi saat ini lebih banyak lagi. Sangat gampang untuk melihat yang terbukanya aurat atau yang berzina, film-film porno segala macam, sangat gampang. Untuk berzina pun mudah, murah, sangat mudah dan murah. Peluang untuk melakukan dosa itu sangat gampang sekali di zaman sekarang. Dulu masih sulit, tapi zaman sekarang sangat mudah dan wanita-wanita yang cantik banget. Tapi murah harganya, cuman 500.000 dapat, 400.000 dapat. Maaf ya, saya bukan pengalaman. Pak Ustaz kok tahu pengalaman Pak Ustaz seuzon. Karena kan kita baca sosial media, kita pengen tahu kan, penasaran, buat apa? Bahan untuk ceramah itu loh. Jangan seuzon. Pak Ustaz berapa kali Pak Ustaz mesen? Ada open apa? Open BO. Ya Allah, cantik luar biasa. Karena kita baca beritanya itu kan, saya kan baca berita, Bu. Kalau ibu kan suka nggak baca berita. Karena ibu-ibu di rumah nih Pak, bacanya apa? Al-Quran dan hadis. Mereka ini jarang baca sosial media. Tanya Quran, hafal. Tanya hadis, tahu. Betul? Saya baca itu juga karena ingin tahu ya, bagaimana sih rusaknya manusia yang ada di zaman ini, dan jadikan bahan untuk kita bisa sampaikan supaya kita jangan seperti mereka gitu loh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi murah, mudah, tinggal open BO. Saya lihat di situ cara-caranya, wah gampang banget ya. Begini, pantesan berzina itu makin banyak. Gambar-gambarnya ada, videonya ada, tinggal pesan datang ke rumah atau datang ke situ, kasih uang udah selesai. 200.000 pun dapat, 100.000 pun dapat. Padahal wanita cantik ini luar biasa. Kalau dia berjilbab, dia ngaji, rebutan para ikhwan. Wow,
Ikhwan pada rebutan, kenapa? Udah cantik, solehah lagi. Contohnya siapa? Di sini nih ibu-ibu kan, udah cantik, solehah lagi. Masya Allah. Rata-rata kan 25 di sini kan? Umurnya berapa? Rata-rata 25 ya? Plus 50. 25 kali 4. 3 deh, 25 kali 3. Baik ya, jadi seperti itu ya. Kenapa terjadi perzinahan? Pasti ada sebab-sebabnya ya. Baik, kita langsung saja kepada perkara yang kedua. Haramnya membunuh seorang muslim. Kapan darah seorang muslim bisa ditumpahkan? Ketika dia membunuh. Nah, sekarang bukan lagi berzina. Ketika dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, membunuh maka dihukum qisas, tegak hukum qisas, dibunuh lagi. Dan ini adalah perbuatan dosa besar. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Coba lihat di surah An-Nisa, ayat ke-93. Di surah An-Nisa ayat ke-93, Allah menyebutkan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya siksa neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah melaknatnya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Luar biasa ya, balasan yang Allah sebutkan. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia dimasukkan dalam neraka jahanam, dia kekal di dalam neraka tersebut. Allah melaknatnya. Dan kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih di dalamnya. Ancaman yang sangat menakutkan. Ini membunuh seorang mukmin. Nah, adapun kalau dia membunuh, maka kalau tegak hukum Islam, sekali lagi kalau tegak kan, maka dia pun dihukum bunuh. Tapi membunuh yang mana? Tidak semua terjadinya pembunuhan itu langsung dihukum mati. Yang dimaksud di sini adalah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Itu yang dihukum mati. Karena membunuh itu terbagi 3. Dalam Islam, membunuh itu terbagi 3. Pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Yang ketiga, membunuh tanpa sengaja. Iya. Pertama, membunuh dengan sengaja. Inilah yang dihukum mati. Sengaja dia membunuh dengan perencanaan, dengan alat yang sudah disiapkan, ya. Yang kedua, membunuh seperti disengaja, Yang ketiga, membunuh tanpa disengaja. Beda-beda di hukumnya. Jadi yang dihukum mati dengan qisas hanyalah membunuh seorang muslim yang disengaja. Ya. Bagaimana penjelasannya? Membunuh seorang muslim yang disengaja, jelaskan, mungkin dia sudah ada perencanaan tadi, alat-alatnya sudah disiapkan, bukti-bukti ada, saksi-saksi ada, nanti hakim yang menentukan, bukan main hakim sendiri. Ya, nggak boleh dalam Islam main hakim sendiri. Meskipun terbukti dia membunuh, maka banyaklah warga masyarakat menangkapnya, maka mereka pun memukulnya sampai mati. Yang memukul sampai mati mereka berdosa semua dan dianggap mereka ini berdosa besar. Nggak boleh. Jadi si pembunuh tadi kalau ketangkap basah, kemudian mereka jelas ada buktinya, perencanaannya segala macam, hakim akan menetapkan bahwa dia dihukum mati juga dengan dipenggal kepalanya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Yang kita lihat ya di Saudi Arabia, di kota Jeddah, Makkah, Madinah tidak ada. Eksekusi ini dilakukan di luar kota suci, di kota Jeddah. Dan pelaksanaannya biasanya selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ada eksekusi, dibunuhnya seseorang pembunuh. Ya. Dan dibunuh hukum mati dengan dipancung tidak mesti hanya dosa membunuh yang disengaja saja. Bisa jadi hakim melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang lain yang memang juga bisa dihukum mati dengan dipancung. Seperti contohnya mereka ini
mengedarkan atau menjual narkoba yang sangat banyak sekali. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Dan itu terjadi di Saudi Arabia. Orang-orang yang mereka banyak sekali melakukan ini, menjual atau mengedarkan narkoba dalam jumlah yang sangat banyak, dan ini bisa menjadikan orang itu mati. Ya, narkoba itu kan khamr. Khamr itu bisa dalam bentuk cair atau padat atau gas. 3 bentuk khamr. Ya, yang kita sering dengar narkoba ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada pil koplo atau apa namanya, itu narkoba berbahan padat. Itu narkoba sebetulnya itu khamr dari jenis bahan padat. Jadi khamr itu sesuatu yang bisa menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran. Ada khamr yang berbentuk air, ketika diminum alkohol barangkali, spiritus barangkali, minum spiritus ya. Waduh, na'udzubillah, terbakar badannya. Kemarin sore saya baca ada 5 orang yang mati seketika karena minum alkohol 80%. Bodoh banget ya. 5 orang mati seketika, 80% alkoholnya. Nah, minum dikit saja sudah fly, sudah ngambang, sudah nggak sadar ya. Ini bukan lagi sedikit 5%, 10%. 80% mati 5-5 di daerah Jawa Tengah. Saya baca kemarin. Iya, jadi orang yang mengedarkan ini sama saja mungkin bisa dianggap membunuh banyak orang. Maka di Saudi Arabia itu orang-orang yang seperti ini dihukum mati dan ditegakkan hukuman dengan hukuman pancung. Lepas kepalanya Bu, Bapak, kalau kita lihat YouTube-nya itu langsung bergelinding. Lepas kepalanya, kelihatan di videonya itu. Dan si algojonya yang melepaskan kepala, dia berpahala besar, dapat duit gajinya besar. Gajinya tuh udah puluhan tahun, kerjanya itu aja. Udah banyak orang yang dia lepaskan kepalanya. Orang Afrika besar tinggi Pak, hitam, besar tinggi, dan pedangnya juga besar, dan dia sudah terlatih, sudah pengalaman, sudah bertahun-tahun. Nah, dia siap karena dia ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeksekusi. Jadi sah dan berpahala, dapat gaji besar lagi. Enak kan? Ada orang membunuh orang lain berdosa, ancaman di dunia akhir. Ini enggak, dia sebagai perwakilan pemerintah ditunjuk, hukuman mati, kamu tugasnya. Jadi tugasnya itu kerjanya nunggu aja, kalau ada yang hukum mati dipenggal kepalanya, dihilangin. Enak nggak tuh? Enak nggak? Darah berhamburan, mentalnya kuat banget itu. Kita bisa nggak tuh? Bapak-bapak bisa? Jangan-jangan sebelum mengayunkan itu, bapak-bapak pingsan duluan. Darahnya belum keluar, baru begini aja langsung, udah langsung dia yang pingsan atau mati duluan. Ini harus kuat sekali mentalnya. Bayangkan itu, kalau sekali saja orang nggak terbiasa, lihat darah saja pingsan Bu. Saya kan dibekam nih oleh pembekam Pak, saya panggil ke rumah, tolong bekam saya dong ya, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali ya, untuk menghilangkan darah kotor dan dosa-dosa. Bisa nggak sih? Enggak. Saya bilang sama yang bekam saya mau bekam sama kamu, sama antum dengan 2 syarat. Keluarkan darah kotor dan keluarkan dosa-dosa saya. Dengan cara dibekam. Wah, susah Pak Ustadz. Kalau dosa nggak bisa, kalau darah bisa. Nah, yang bekam saya cerita bahwa dia pernah membekam seorang bapak-bapak, kemudian ternyata darahnya hitam Bu. Berarti kan dia punya penyakit ya, bukan merah lagi. Ditunjukin lah, Pak, ini bapak ada penyakit nih, begini-begini. Ditunjukin, langsung dia jatuh pingsan. Saya bilang bener Pak, iya, pingsan. Saya juga nggak tahu kalau dia tuh nggak boleh lihat darah Bu, nggak boleh lihat darah. Begitu darah, pingsan. Lalu bagaimana kalau ambil darah di lab? Coba cek kolesterol, coba cek ini kan dipencet tuh ya, bapak ya. Crack gitu kan, keluar darah dikit, itu nggak boleh lihat. Jadi udah, pokoknya darah itu nggak boleh lihat, itu anti, dia bisa pingsan. Ada yang tipikal seperti itu ternyata ya. Ya, subhanallah. Ya, jadi
Membunuh seorang muslim tadi hukumnya haram, dan kalau terbukti dia mengaku ya atau ada pembuktian lain saksi-saksi ya, maka dia dihukum mati kalau membunuh dengan sengaja. Dari kata Nabi SAW, sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Begitu berharganya seorang muslim dalam pandangan Allah. Ini hamba Allah yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mau beribadah. Hancurnya dunia itu kecil bagi Allah. Jadi kalau ada orang membunuh seorang muslim saja, itu lebih berat daripada hancurnya dunia. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh, dibantai? Mungkin di Myanmar, mungkin di Palestina, mungkin di mana. Satu saja itu lebih berat dibandingkan hancurnya dunia. Dalam pandangan Allah itu dosa yang luar biasa, meskipun bukan dosa besar yang paling besar. Ya, kalau kita lihat di buku-buku para ulama, urutan dosa besar yang pertama itu kan syirik ya, dosa syirik mempersekutukan Allah. Dan kalau kita lihat di buku-buku para ulama, ketika memberikan urutan dosa-dosa besar, setelah syirik adalah membunuh. Kebanyakan seperti itu. Setelah syirik membunuh, karena ancamannya luar biasa. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Coba, ada nggak dosa seperti ini yang Rasul menggambarkan seperti itu? Bahkan di hadis lain disebutkan bahwa darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu hancur, itu tidaklah lebih mulia dibandingkan seorang muslim yang meninggal dunia, dibunuh tanpa hak. Darah ya, seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu kan kita muliakan, tapi kata Rasulullah, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Kenapa? Karena Ka'bah itu bangunan biasa yang dimuliakan untuk manusia beribadah di situ. Tapi ini hamba Allah, dia muslim, dia makhluk yang bernyawa, dan dia bertauhid, dia beribadah kepada Allah, dibunuh, itu mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah yang luar biasa. Ka'bah saja hancur, itu tidaklah lebih besar dibandingkan matinya seorang muslim. Bukan lagi Ka'bah, dunia semuanya. Ka'bah kan cuma satu. Bahkan Rasul mengatakan hancurnya dunia di semuanya, berarti dalamnya ada apa? Termasuk di dalamnya ada Ka'bah juga. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa qatlul mu'min a'zam indallah. Dosa membunuh seorang mukmin, dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Ya. Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Dan kalau kita lihat dosa-dosa yang lain juga nggak boleh kita lakukan ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan seperti ini tuh seperti ini tidak ada gitu loh. Kan ada dosa macam-macam ya. Durhaka sama orang tua. Barangkali dia minum khamr, barangkali dia korupsi, ya barangkali ini dan itu. Tapi ternyata untuk membunuh ini luar biasa. Pernyataan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, ancamannya luar biasa, sampai-sampai dunia pun ya tidaklah lebih besar ya dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin dengan sengaja. Nah, kemudian kita lihat kembali, apalagi yang disebut seseorang bisa dihukum mati selain 3 yang kita sebutkan tadi, yaitu berzina bagi orang yang sudah menikah, membunuh dengan sengaja. Ada lagi yang lain seperti apa? Liwat. Liwat itu homoseks, sodomi, LGBT. LGBT itu juga kalau tegak hukum Islam maka mereka dihukum mati. Ya, liwat, sodomi, dan sekarang ini mengerikan ya. Pesantren-pesantren, Bu, hati-hati Bapak-bapak, memasukkan anak-anak ke pesantren yang bukan sunnah, tidak jelas cara beragamanya. Karena kita baca hampir setiap hari pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, ya rata-rata pesantren yang begitu
yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Banyak sekali sodomi-sodomi yang dilakukan oleh pimpinan pesantrennya kepada siswa laki-laki atau mencabuli, menzinahi santri wanitanya. Nauzubillah, sangat memalukan. Sangat memalukan. Hati-hati ya. Sampai kalau terjadi seperti itu kepada keluarga kita. Jadi kalau liwat, homoseks atau sodomi atau tukang sihir, betul-betul tukang sihir, sihir ini menjadikan dia murtad, keluar dari Islam, maka dihukum mati kalau memang terbukti ya. Atau ada khalifah sempalan, pemimpin yang baru, padahal pemimpin yang sah sudah ada lagi pemimpin kedua, dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin kaum muslimin, padahal sudah ada pemimpin yang sah, maka pemimpin yang palsu ini dihukum mati ya. Atau orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan lain-lainnya. Banyak sekali sebab-sebab sebetulnya yang boleh ditumpahkan darahnya seorang muslim ini. Jadi bukan 3 saja ya, ada juga yang lain-lain ya. Sama tadi seperti berzina. Berzina itu bukan hanya ketika mereka berselingkuh, mereka sudah pernah menikah lalu mereka berzina. Bisa juga dengan berzina dalam bentuk yang lain. Misalnya mungkin berzina dengan hewan. Dan itu terjadi. Berzina dengan hewan. Sakit tuh kambing. Kambing tuh berdarah-darah, Pak. Ya Allah, kita lihat memalukan sekali. Ya, menzinahi kambing atau yang lain ya. Dan ini dosa besar ya. Bahkan terjadi di Bali itu kan kita baca berita di yang udah lama sih beritanya, berzina dengan sapi ya. Kemudian sapinya itu dilarungkan ke laut dan ditenggelamkan. Sapi nggak punya kesalahan. Bukan dia yang kepengen. Sapi nggak punya kepengen untuk berzina dengan laki-laki itu, tapi laki-laki itu berzina si sapi. Sapi jadi korban karena kalau nggak dihukum mati si sapi ini bisa mendatangkan mudarat bagi daerah tersebut. Maka sapinya ini yang telah dizinahi oleh laki-laki tadi dibawa ke laut, ditenggelamkan. Apa salah sapi? Si laki-laki tadi nggak ditenggelamkan di lautan. Dia mendapatkan hukum adat yang lain. Sapi yang disalahin. Emang sapi minta, tolong dong kita berzina. Dia pun tidak merasakan enaknya, sakit. Beda dengan sesama sapi. Ya, nauzubillah. Mungkin mereka nih sama-sama hewan kali ya. Manusia tapi sudah sama seperti hewan. Jadi berzina itu macam-macam bentuknya ya. Dan semuanya dosa besar. Ada menzinahi mahramnya, menzinahi ibunya, menzinahi hewan, menzinahi tetangganya, ya, atau sama-sama perempuan, sesama laki-laki, semakin hari semakin banyak nih yang homoseksual atau yang seperti LGBT ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa sekali lagi orang yang berzina tapi sudah pernah menikah atau membunuh. Saya jelaskan tambahan tadi ya, membunuh dengan sengaja. Adapun membunuh seperti disengaja itu seperti ini Bu. Dia barangkali memberikan hukuman kepada murid. Dia guru memberikan hukuman, kamu ini tidak disiplin, kamu ini begini. Dia ambil penggaris, dia ketok kepala si murid itu, hukuman gitu, buat jerah, buat kapok. Dia ketok kepalanya, mati. Ini andai kata terjadi. Itu namanya pembunuhan seperti disengaja. Dan seperti ini tidak dihukum mati, tapi dia wajib membayar diyat atau denda, ya, bayar denda kepada keluarganya. Ya, karena memang tidak ada niat untuk membunuh kan, cuma memberikan pelajaran aja supaya dia kapok si anak ini karena nakal. Ya, atau mungkin begini, perlombaan tinju. Ada orang yang tinju Pak, bertinju, kemudian lawan itu mati, dipukul, fungsinya kan katanya untuk menjatuhkan lawan supaya dia menang, bukan untuk mematikan. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dengan pukulannya itu dia mati lawannya. Nah ini namanya pembunuhan seperti disengaja. Ya, itu kan nggak sengaja, bukan sengaja ingin membunuh, cuma ingin menjatuhkan lawan aja. Kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, olahraga tinju itu nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh olahraga tinju karena tidak boleh memukul bagian wajah, nggak boleh memukul bagian lain. Kalau memang itu pun dibutuhkan,
Anak tidak sholat, 7 tahun disuruh sholat, sampai 10 tahun tidak mau juga sholat, maka boleh dipukul anak itu, tapi bukan bagian wajah, nggak boleh, bagian yang lain. Si anak itu biar jerah dan kapok, akhirnya mau sholat. Itu usia 10 tahun. Atau istri yang durhaka, ya, istri yang durhaka. Ketika dinasehati nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, suami boleh memukul istrinya, dan itu bukan KDRT. Karena istrinya udah ngeyel banget, durhaka banget, dinasehati nggak mempan selama sekian lama, didakwahi, diperbaiki, nggak berubah juga. Pisah ranjang mereka, nggak berubah juga. Suami boleh memukulnya, tapi tidak boleh bagian wajah, bagian yang lain, supaya istri itu kapok. Jadi nggak langsung diceraikan begitu. Kalau memang si suami mau memukul boleh. Itu bukan kata saya. Allah yang berfirman di surah An-Nisa ayat ke-34. Di surah An-Nisa surah ke-4 ayat yang ke-34. Ya, andai kata ada seorang suami yang dia tidak suka dengan perbuatan istrinya, ya, nggak boleh langsung dipukul, tapi nasihati dulu. Coba berkali-kali nasihati, perbaiki, sabarlah. Kan itu istrinya, dan ini tugasnya suami, ya, sebagai pemimpin untuk memperbaiki keluarganya. Kalau nggak mempan, pisah ranjang. Barangkali dengan seperti itu dia ada efek jerah dan kapok. Nggak mempan, boleh dipukul. Kata Allah, istri tadi boleh dipukul pada bagian tubuh yang lain yang bukan bagian wajah. Nggak boleh memukul bagian wajah. Ya. Jadi ini bukan termasuk KDRT. Artinya pukulan yang bukan mematikan, ya. Si suami ini boleh memukul, maka dia pukul semau-maunya, bukan. Ya, nggak boleh. Pukulan yang sifatnya itu bisa apa? Bisa menjadikan istri itu jerah dan kapok. Barangkali dipukul bagian-bagian tertentu di bagian tubuhnya gitu, ya. Jadi itu tidak masuk KDRT. Nah, itulah yang kita ketahui. Ya, jadi kembali kepada pembahasan kita, tinju tadi sebetulnya nggak boleh, karena memang itu bisa membahayakan seseorang meskipun dia tidak mati. Lagi pula, kalaupun tidak sampai mati juga memukul muka itu terlarang dalam Islam. Maka nggak boleh dalam Islam itu sebetulnya olahraga tinju, ya. Kecuali kalau memang terjadi perkelahian. Mau gak mau, dia pengen ninju muka kita, memukul kita, kita bisa balas, kita bisa bertahan diri, ya sudah, bergulatlah seperti itu, apapun kita lakukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi kalau bukan seperti ini, maka hukum asalnya tidak boleh. Nah itu, ya, jadi pembunuhan seperti disengaja, ini tidak dihukum mati, tidak ditumpahkan darahnya, tapi cukup membayar diam, ya, memukul murid dengan penggaris. Sebetulnya untuk supaya murid itu jerah, mati, rupanya bocor barangkali kepalanya dan keluar darah dan akhirnya menimbulkan kematian. Nah, yang ketiga, membunuh seperti disengaja. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Pintar, gitu dong. Membunuh tanpa disengaja. Ibu-ibu nyatat ya, Bu, ya? Nyatat dong, Ustaz. Bapak-bapak nyatat nggak? Pertama apa? Membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Yang ketiga, membunuh tanpa sengaja dan tidak dihukum mati dengan ditumpahkan darahnya, sama, ya. Tapi cukup membayar diam, denda yang diberikan kepada ahli warisnya. Sama dengan nomor 2, Ustaz. Iya, misalnya apa? Ada seseorang yang berburu, ingin menembak hewan, berburu di hutan, tiba-tiba manusia lewat, kan nggak sengaja. Ya, dia ingin membunuh buruan hewannya, tapi manusia lewat, itu namanya nggak sengaja. Apapun istilahnya nggak sengaja, maka tidak ditegakkan hukuman mati, tapi dia bayar denda, ya. Tapi ini denda itu nanti ditentukan oleh hakim yang menentukan, termasuk yang kedua tadi. Bahkan yang pertama pun, membunuh dengan sengaja, itu pun bisa tidak ada eksekusi kalau ahli warisnya memaafkan dan mereka minta denda saja.
atau tidak minta denda sama sekali, cukup dimaafkan. Wah, itu pun bisa. Itu ada ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran yang menyatakan demikian. Kalau andai kata si ahli warisnya, keluarganya mengatakan ya sudah kami maafkan. Jadi dengan syarat bayar 2 miliar. Ya, seperti di Saudi, Bu. TKW kan pernah membunuh tuh. TKW pernah membunuh orang-orang Saudi, mungkin TKI kan. Masuklah ke hakim, nanti diputuskan. Dan ternyata ada yang betul-betul dipancung karena mereka membunuh dengan sengaja. Ada juga yang tidak dihukum mati karena si TKW ini bisa membayar dendanya yang diberikan kepada keluarganya. Mungkin itu besar ya, biasanya 2 miliar, 5 miliar atau berapapun, nanti kan hakim yang memutuskan. Jadi hukum asalnya dieksekusi, hukuman mati ya. Tapi andai kata keluarganya mengatakan sudahlah tidak usah, kami maafkan, ya sudah, nggak ada hukuman mati, nggak ada juga denda, betul-betul dimaafkan saja. Atau mungkin dengan dimaafkan tapi minta dendanya. Nah, duit ini kan gede juga kan, nanti duitnya dibagi-bagi kepada ya ahli warisnya, begitu ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana ayatnya? Siapa yang tahu? Ada hadiah, Ustaz. Dapat hadiah. Nah, hadiahnya ada. Di mana ayatnya bahwa cukup dimaafkan saja boleh kalau memang andai kata ahli warisnya mau memaafkan. Ayo cepet-cepetan. Apa? Angkat tangan. Ya. Al-Baqarah 178. Coba kita lihat. Ini Al-Baqarah 178. Alhamdulillah. Al-Baqarah 178. Diwajibkan kepada kamu qisas berkenaan dengan orang dibunuh, ya. Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, nah, hendaknya dia mengikutinya dengan cara yang baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan yang baik pula. Betul ya? Barakallahu fiik. Anda mendapatkan hadiah berangkat haji Furoda. Yang mana orangnya? Oh, paling belakang, Bu. Oh iya. Al-Baqarah 178. Ya, Al-Baqarah 178 ya. Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, ya boleh. Hendaknya dia mengikutinya dengan cara yang baik dan membayar denda tebusan ya. Demikian ya. Jadi membunuh itu terbagi 3 dan tidak sama hukuman yang diberikan. Yang pertama saja yang membunuh dengan sengaja, itu saja ya. Insya Allah Bu, Bapak, kalau ini ditegakkan di negara kita, insya Allah orang nggak berani membunuh. Saat ini orang membunuh tuh gampang banget, seperti membunuh lalat hingga gigi hidup dibunuh, dipencet. Nyamuk ada di tangan, dipukul, pencet, mati dia. Gampang sekali, ringan banget. Padahal kalau kita lihat hadisnya, Pak, luar biasa. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang mukmin. Ya, dunia ini gak ada apa-apa dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dosanya besar. Bahkan Ka'bah itu pun gak lebih mulia dibandingkan ya darah seorang muslim. Ya, baik. Jadi seperti itu. Yang ketiga, dosa yang kita bahas di sini berkenaan dengan hadis murtad ya. Murtad, orang yang murtad keluar dari agama Islam ini, maka mereka dibunuh. Man badala dinahu faqtuluhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya, maka dia pun dibunuh. Tidak boleh murtad. Anda mau kafir silakan, sampai mati kafir silakan. Tapi kalau sudah masuk Islam, nah jangan coba-coba keluar. Kalau tegak hukum Islam, mereka dibunuh. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Mau Islam boleh, mau kafir boleh, tapi kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Makanya coba dipikirkan kembali, Islam ini bukan agama permainan. Ya, zaman sekarang kan gampang sekali Bapak Ibu, keluar masuk, Islam kafir lagi, kafir Islam lagi, kafir lagi. Permainan bolak-balik aja. Tergantung fulus, bil fulus, fulus syai'in tembus.
Uang, di mana ada uang, dia pindah agamanya demi Supermie dan Indomie. Alangkah ya rusaknya imannya, atau mungkin karena cinta. Karena cinta dengan pasangan hidupnya, dia rela untuk murtad, atau mungkin dia rela untuk masuk Islam demi cinta. Begitu masuk Islam, nggak sholat juga, nggak beribadah juga, cuma supaya sah saja, dibolehkan oleh pihak keluarga, dia pun mau masuk Islam. Nauzubillah. The love is blind. Cinta itu buta, membutakan hati dan mata ya. Karena cinta saja, semata-mata cinta, tidak ada keinginan sebetulnya untuk menjadi yakin dan ikhlas memeluk agama Islam. Ya demikian ya. Jadi hal-hal seperti ini mesti kita pahami. Jangan gampang sekali membunuh orang, apalagi apa? Ada main hakim sendiri, ini paling banyak kan? Ada pencuri ketangkap, maling ketangkap, maling sendal, sendal doang dibunuh, dipukul ramai-ramai, mati itu maling. Memang kita marah, sendal diambil atau yang lain misalnya, kita marah. Tapi kalau sampai dipukul sampai mati, itu yang memukul semuanya berdosa besar. Dia bukan muslim bisa jadi. Bukan berarti orang kafir boleh. Oh, berarti orang kafir boleh. Oh, nggak boleh juga. Ditangkap iya, tapi serahkan kepada pihak yang berwajib. Nanti di sana ternyata pada tegakkan hukum Islam, itu urusan mereka. Tapi kita nggak boleh secara sebagai seorang muslim, sebagai warga main hakim sendiri. Meskipun kita merasa puas banget bisa menangkapnya, kita hancurkan, kita pukul, bahkan kita pakai dengan senjata kita bunuh dia. Ya, si maling itu mati, si pencuri ini mati, dan lain-lain. Tapi secara hukum Islam nggak boleh. Kita boleh mematikan orang lain kalau memang kita dalam kondisi kepepet darurat, karena dia pun ingin membunuh kita, itu boleh. Misalnya ada pembegal kan bawa senjata dan dia mengancam akan mengambil motor, ya dia pegang senjata gini, maka kita kan nggak berani. Nauzubillah min dzalik. Tapi andai kata kita mungkin ada keberanian, ada ahli bela diri, atau mungkin kita juga punya senjata, kita lawan dia. Karena dia juga ingin membunuh kita kan dengan senjatanya, kita boleh membunuh dia. Itu untuk mempertahankan nyawa. Atau pencuri masuk rumah, perampok masuk rumah. Ya, yang penting adalah memang kondisinya dia ingin membunuh, maka kita pun membela diri supaya kita tidak terbunuh. Itu hukum Islam, kita tidak berdosa membunuh orang lain, tidak ada hukumannya. Nah itu beda. Ini andai kata terjadi ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi kan ya. Tapi andai kata terjadi pada orang lain kan kita lihat, ya ternyata ada orang-orang yang ingin membunuh, maka dibalas dengan dia bisa membunuh lebih dulu, masuk penjara juga. Kan begitu. Saya baca kemarin tuh udah lama sih ada videonya. Ada orang jaga kambing Bapak Ibu. Dia nggak punya kambing, cuman disuruh menjaga kambing. Kambingnya suka hilang, 1 hilang, 2 hilang. Dia marah juga, siapa sih yang malingin kambing nih? Karena dia digaji untuk menjaga kambing-kambing yang ada. Nah, suatu ketika dia tertidur, dia terbangun. Kelihatan ada orang ingin mengambil kambing kembali. Ada 2 ekor nih yang udah hilang. Dia terbangun dan dia ingin menyelamatkan kambing yang akan diambil sama orang lain. Nah, orang itu mulai mengangkat senjatanya. Nah, akhirnya dia dengan izin Allah, dengan keahlian bela dirinya barangkali, dia bisa membunuh terlebih dahulu si maling ini yang sudah 2 kali mengambil kambing. Karena si maling ini ingin membunuh si penjaganya. Si penjaga lebih dulu, alhamdulillah bisa membunuh. Ternyata dia pun dimasukin sel, di penjara. Heboh tuh kan, beritanya viral. Maka barangkali ibu nggak tahu nih, karena bacanya Quran dan hadis ya, nggak apa-apa. Ya. Viral itu ya, karena dia kan mempertahankan diri, ingin dibunuh oleh si maling. Berdua si malingnya, satu di motor, satu lagi yang berusaha mengambil kambing yang lain. Akhirnya dia bisa membunuh satu si maling itu, dan akhirnya dia pun ditangkap karena laporan dari keluarga si maling. Ya, nggak terima kenapa dibunuh. Lah, kenapa dibunuh? Kamu kenapa mendiamkan ketika dia maling? Dan akhirnya boleh untuk lepas, tidak masuk penjara, tapi keluarganya minta berapa juta pada waktu itu ya.
Sedangkan yang jaga kambing ini kan anak orang miskin, nggak punya uang. Ya, si keluarganya membebaskan dari penjara tapi bayar uang. Ya nggak bisa juga, orang dia nggak salah kok. Akhirnya ya alhamdulillah ya, banyak yang protes kan, warganet nih, netizen. Akhirnya alhamdulillah dia pun lepas ya. Bayangkan itu, bahaya sekali ternyata, padahal posisinya tidak membunuh dengan sengaja. Kalau sama-sama berhadapan, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama di neraka. Sama-sama ya, kalau memang tidak ada alasan yang dibenarkan, sama-sama. Misalnya mungkin dia perkelahian ya, dengan caroknya, dengan apa misalnya ya, yang dibunuh dan membunuh sama-sama di neraka. Tapi kalau dalam konteks membela diri itu beda, tidak berdosa dia. Ya, demikian. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada hadiah di depan. Cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan pertanyaannya, Ibu kasih hadiahnya. Siapa di antara Bapak dan Ibu di sini yang pernah dibunuh? Dapat hadiah. Siapa Bapak Ibu di sini yang pernah dibunuh? Dapat hadiah. Hah? Pernah dibunuh, Pak. Jadi kondisinya apa? Nggak mungkin ada di sini. Adanya di mana? Di kuburan. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa warahmatullahi? Jangan singkat-singkat dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Doa jangan singkat-singkat ya. Kalau singkat-singkat seperti ini salah, keliru. Kalau singkat seperti ini jangan salahkan, saya jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada suami atau istri yang selingkuh lewat sosial media? Contoh, dia telepon-teleponan tuh sampai berencana mau nikah, padahal masih ada pasangannya. Nah ini kan kita nggak tahu ya, sudah berzina atau belum. Cuma telepon-teleponan doang sampai berencana mau nikah, ya. Padahal masih ada pasangannya. Nah seperti ini apa nih? Kalau memang dia mau nikah yang sah, boleh nggak? Boleh, karena memang wanitanya bukan milik seorang suami. Mungkin ya, barangkali si wanitanya anggaplah dia gadis atau mungkin dia janda, ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, ya. Dia telepon-teleponan, gimana, mau gak kamu dengan saya, kapan kita nikahnya. Ternyata si suami ini pengen nambah lagi istri yang kedua, ya. Seperti ini kan bukan selingkuh, tapi memang serius gitu loh, serius sampai ke perkawinan. Dan memang nikah 2, 3, 4 kan sah ya, asalkan dia bertanggung jawab, dia mampu, ya, tidak berdosa. Tapi jangan kita katakan ini langsung selingkuh yang istilahnya negatif. Pasti dia berzina, nggak boleh juga. Karena buktinya mana? 4 orang saksi loh. Dia telepon-teleponan seorang wanita, oh nggak boleh. Dia istri orang, buktinya mana? Pernah melihat kemaluan masuk kepada kemaluan langsung begitu? Nggak ada, nggak pernah, cuma telepon-teleponan. Oh nggak bisa, itu bukan berzina namanya. Bukan berzina yang dimaksud kita pembahasan tadi. Ya bahwa dia akan ditegakkan hukum dengan hukuman rajam ya. Jadi kalau telepon-teleponan berencana mau nikah, selama memang si wanita tersebut wanita yang masih gadis atau janda ya silakan saja ya. Tapi kalau si wanita tersebut istri orang lain, nah itu jadi masalah. Istri orang lain, ternyata telepon-teleponan, dia masih punya suami, nggak boleh, itu dosa besar meskipun tidak terhitung seperti zina, kemaluan. Karena kita nggak punya bukti, nggak ada juga pengakuan. Dia telepon-teleponan mau nikah sama istri orang lain, nggak boleh karena dia masih istri yang sah. Kecuali dia sudah bercerai, baru boleh. Kalau kita baca Al-Quran, bolehkah tidak memakai jilbab? Boleh, nggak masalah ya.
Pada saat doa setelah berwudu, apakah harus mengangkat tangan dan menghadap kiblat? Apa doa bacaan setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ketika berdoa membaca zikir ini setelah selesai berwudu, tidak mesti mengangkat kedua tangan dan tidak mesti juga menghadap kiblat. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada teman atau tetangga bahwa tahlilan, wah mulai buka nih, bahwa tahlilan dalam rangka 3 hari, 7 hari dan seterusnya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara penyampaian yang baik agar dia tidak tersinggung? Ya, Masih tersinggung tadi. ya pasti tersinggung, pasti tersinggung setahu saya. 3 hari, 7 hari, 40, 100, bahkan setahun sekali. Ya kita kasih tahu lah, memang dakwah itu tidak selalu mudah diterima oleh siapapun ya. Biasanya ada bantahan-bantahan, apalagi ini kan tradisi yang udah lama. Tahlilan selamatan kematian itu tidak ada contohnya, dalilnya, keterangannya, tuntunannya, nggak ada. Itu jujur kita, mau yang pro maupun yang kontra ya, tidak ada yang namanya tahlilan sampai 3, 7, 40, 100 dari mana ketentuannya? Rasulullah SAW istrinya meninggal begitu banyak tapi nggak pernah ada tahlilan. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, para sahabat ribuan yang meninggal, ribuan, tapi nggak ada tahlilan. Ditentukan hari ini, waktunya, bacaannya ini, nggak ada seperti itu. Bertakziah, iya, bertakziah itu mendatangi rumah orang yang tertimpa musibah. Apa itu isi takziah? Dengan mendoakan, menasehati, kita menghibur dan meringankan beban mereka. Bantu dengan uang atau makanan, itu namanya takziah. Atau kita nggak bisa datang ke rumahnya, kalau dia telepon ya, atau WA, atau bisa ketemu di masjid, ketemu di pasar, sudah cukup. Kalau memang nggak bisa datang ke rumahnya langsung. Tapi isi takziah itu disunnahkan adalah kita menasehati, kita menghiburnya, kita mendoakannya dan meringankan bebannya. Itulah takziah. Tapi untuk acara tahlilan ini memang tidak ada ya. Kita jujur, yang pro dan kontra sama-sama tahu. Berabad-abad tidak ada tahlilan dalam Islam ini. Di masa Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, nggak ada pernah acara seperti itu. Itu baru ada belakangan. Ya, belakangan baru ada. Dan ya kalau kita mau lihat bagaimana Islam ini yang sebenarnya, ya kita jangan mengikuti acara-acara seperti itu karena memang tidak ada sunnahnya, tidak disyariatkan ya. Maka sampaikanlah kepada teman tadi, mudah-mudahan dia mau berubah, tapi memang tidak semudah yang dibayangkan ya, karena memang ini tradisi, ini budaya, tradisi, adat istiadat, bukan syariat. Dalilnya Quran dan hadis pun tidak ada. Para sahabat, generasi berikutnya selama berabad-abad nggak pernah melakukannya. Kita bicara jujur ya. Ini sebetulnya adalah budaya yang sudah puluhan tahun. Kita belum lahir pun sudah ada. Ibu kita, kakek kita belum lahir pun sudah ada di Indonesia. Ini budaya. Maka jangan kita melakukan hal seperti itu, apalagi berani menentukan hari-harinya 3, 7, 40, 100 dan seterusnya. Kenapa tidak hari ke-17? Kenapa tidak hari ke-35, 45? Dari mana Anda bisa menentukan nih jumlah-jumlah 3, 7, 40, 100? Dari mana ketentuannya, dalilnya? Hadis palsu pun nggak apa-apa datangin kepada kita. Palsu deh, pasti kita tolak. Tapi nggak ada tuntunan di mana? Masa ribuan sahabat meninggal, satu pun tidak melakukan, kita melakukan. Ya, sahabat tabi'in, 4 imam pun tidak pernah mengajarkan di kitab-kitab mereka. Masa kita melakukan? Berani mengada-ngada sesuatu perkara dalam agama ini yang tidak ada sebelumnya, maka tentunya berdosa. Doakan ya. Jadi kita ini mendakwahkan kepada orang lain sambil menyampaikan dengan ilmu, dan sekaligus kita doakan mereka supaya dapat hidayah dan akhirnya mereka berubah.
Jika orang yang sudah menikah berzina sudah mendapatkan hukumannya berupa dirajam sampai mati, maka diampuni. Apakah satu orang yang membunuh dengan sengaja dikisos juga diampuni dosanya? Apakah orang yang membunuh dengan sengaja dikisos juga diampuni dosanya? Iya, kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, tadi kan dikatakan dia sudah pernah menikah berzina, dirajam, lempar batu sampai mati. Kalau dia bertobat, diampuni dosanya. Bahkan dia mau mengorbankan nyawanya, ya, demi untuk mendapatkan hukuman rajam. Allah terima taubatnya. Allah yang tahu dia bertobat atau tidak. Tapi survei membuktikan ada orang-orang yang dihukum, dieksekusi, tapi dia nggak bertobat. Hukum aja saya nggak masalah, nggak merasa menyesal, nggak menangis. Nah, orang seperti ini berarti nggak diterima taubatnya. Memang dia nggak bertobat, ya. Tapi kalau dia bertobat, dia dikatakan oleh hakim, kamu harus dihukum mati karena dosanya besar. Andai kata dia bertobat, Allah Maha menerima taubat. Kenapa? Ruhnya belum sampai di kerongkongan. Karena roh belum sampai di kerongkongan, peluang untuk diterima taubat masih ada. Kita nggak boleh mengatakan, oh nggak mungkin dia besok akan dihukum mati, ditembak oleh pasukan atau dipenggal barangkali. Hari ini dia menangis kepada Allah, dia menyesal, dia berdoa, minta ampun. Bisa nggak diterima? Bisa saja jika Allah berkehendak. Seperti itu ya. Intinya adalah dia menyesal, tunjukkan ekspresi penyesalan. Yang kedua, dia menangis, teteskan air mata, dia istighfar, minta ampun betul-betul dari hatinya. Dan kemudian dia beramal soleh setelahnya, dia ikhlas dalam pertobatannya, ya. Kemudian tobatnya itu dilakukan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Di mana Bapak Ibu ayatnya? Hadiah ya. Di mana ayatnya? Ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Di mana ayatnya bahwa taubat itu diterima sebelum roh sampai di kerongkongan. Ayo. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Di mana? Bentar Pak Ustaz, kita lagi klik Google dulu. Ketahuan klik Google Pak. Tadi ada untung juga ya dari handphone ini ya, bisa cepat nyari Google. Taubat diterima sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Di mana? Cepetan angkat tangan. Bapak-bapak duluan tuh nyebutinnya. Anissa 18, barakallahu fiik, benar. Ya, silakan Bu, kasih hadiah buat bapak-bapak nih, Anissa 18. Ya, kasih aja langsung Bu, bisa kan? Masukin ke bawah situ loh, bawah tirai. Bagaimana kalau yang sudah menikah dengan seorang gadis atau bujang? Apakah si gadis atau si bujang ini harus dihukum rajam juga? Bagaimana kalau yang sudah menikah dengan seorang gadis atau bujang? Apakah si gadis atau si bujang ini harus dihukum rajam juga? Syukran, jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Jazakillah untuk perempuan. Saya emang perempuan. Hah? Laki-laki jazakallah, perempuan jazakillah. Kalau memang terbukti dia gadis atau bujang, maka bukan hukum rajam,
berzina ya, bukan hukum rajam, tapi dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, yang dihukum rajam tadi kan kalau sudah pernah menikah, dua-duanya sudah pernah menikah, atau mungkin salah satunya sudah pernah menikah. Ya, kalau sama-sama belum pernah menikah, maka mereka cuma dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Apabila seseorang membunuh dengan sengaja dan keluarganya memaafkan dan dia menyesali perbuatannya dengan taubat nasuha dan memperbaiki dirinya, apakah dia akan tetap masuk neraka? Dia membunuh dengan sengaja, kemudian hukuman mati kan, tegas jelas kan? Keluarganya memaafkan dan minta diberikan denda untuk membayar saja. Nah, si pelaku tadi, apakah dia kalau seandainya dia bertobat dengan taubat nasuha, alhamdulillah dimaafkan oleh keluarganya. Saya cuma disuruh membayar denda saja, atau mungkin tidak membayar denda sama sekali, cuma dimaafkan begitu saja. Tapi intinya dia bertobat, meskipun tidak sampai tegak hukuman mati ya. Dia bertobat dengan taubat nasuha, memperbaiki dirinya. Apakah dia tetap masuk neraka? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Kenapa? Kita katakan tidak, karena dia sudah bertaubat dari dosa membunuh tadi. Tapi kita katakan iya. Kenapa? Karena bisa jadi setelah itu dia melakukan lagi dosa-dosa yang lain. Untuk yang ini dia sudah selesai dengan taubat nasuhanya. Kan belum selesai dosa-dosa yang lain. Kan masih lama perjalanan hidupnya kan. Hari ini dia bertobat dari membunuh orang, membunuhnya dia bertobat dan dosa-dosa yang lain. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan kan masih lama perjalanan. Ternyata andai kata, ternyata dengan dosa-dosa berikutnya dia tidak bertobat. Nah, tentunya besar peluang juga dia masuk neraka kan. Bukan karena dosa yang tadi, karena yang tadi itu dia sudah bertobat, tapi masih ada waktu, mungkin 10 tahun setelahnya dia mati, 5 tahun setelahnya baru dia mati. Ternyata sisanya 5 tahun ini dia berbuat dosa lagi begitu banyak dan tidak bertobat. Nah, itu maksud saya. Makanya saya katakan tadi, kalau memang dia menyesali, dia diterima taubatnya. Tapi untuk dikatakan apakah dia tetap masuk neraka? Oh, entar dulu, kan dia masih hidup. Dia masih hidup, barangkali dikhawatirkan setelah ini dia berdosa kembali dan tidak bertaubat. Padahal dosa-dosa setelahnya juga termasuk dosa besar juga. Nah itu, jadi kita nggak tahu kan kehidupan seseorang. Soal seseorang itu ditentukan di akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu tergantung di akhirnya menentukan. Ya, makanya kita jangan takjub kagum dengan kehidupan seseorang yang kita lihat sekarang. Jangan, kita lihat kehidupan kematiannya. Bagaimana matinya? Sekarang mungkin wah solehah banget, luar biasa, soleh banget ya, luar biasa. Tapi nanti kita lihat bagaimana matinya. Jangan kita terlalu mengagumi seseorang, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Sampai batas kapan sholat taubat dilakukan? Sampai batas kapan? Misalnya zina, mencuri, kalau sudah keluar dari penjara, apakah otomatis Allah mengampuninya? Sholat taubat itu dilakukan, tidak dilakukan, tidak masalah, karena hukumnya sunnah. Sholat taubat tidak wajib. Sholat ya, 2 rakaat, setelah berdosa, sholat 2 rakaat. Selesai sholat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu hukumnya sunnah. Tidak dilakukan pun tidak mengapa. Tetapi yang wajib adalah taubat nasuha. Bedakan taubat nasuha dan sholat taubat. Taubat nasuha wajib, sholat taubat sunnah. Ya, yang wajib itu taubat nasuhanya. Kalau sudah taubat nasuha, yang menyatakan bahwa diterima taubatnya siapa? Allah, bukan kita. Saya sudah taubat nasuha, udah hilang semua dosa saya. Kata siapa? Kata saya. Ya nggak bisa begitu, kan Allah yang menilai, bukan kita. Kalau dia sudah taubat nasuha dan Allah menilainya bahwa betul-betul bisa dianggap sebagai taubat nasuha, maka sudah selesai. Semua dosanya, Bu, Bapak. Jadi bukan dosa zina saja, semua dosa dari A sampai Z kosong, nol. Kalau taubat nasuha diterima oleh Allah.
Ya. Bagaimana hukumnya bagi seorang bapak yang meninggalkan anaknya dan tidak menafkahi anaknya dari umur 4 bulan, sekarang sudah berumur 8 tahun, walaupun sudah dikabarin tetap tidak mau membiayai anaknya. Bapak itu berdosa, dosa besar. Ya, dia punya anak, tetap anak, bukan mantan anak. Dia tidak berikan nafkah kepada mantan istri, tidak berdosa, tidak ada kewajiban. Tapi anak tetap anak sampai mati, sampai ke akhirat. Nggak ada mantan anak. Kewajiban si bapak ini untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, dia berikan kepada mantan istrinya. Nih, nafkah buat anak saya. Mungkin anak itu dirawat oleh mantan istrinya, ya. Kalau sampai sekian tahun begini, ya, sejak umur 4 bulan sampai 8 tahun, berarti dia berdosa besar luar biasa ini. Tidak memberikan nafkah, perhatian, kepedulian kepada anaknya, tidak ada pendidikan, bimbingan, kasih sayang juga. Dia berdosa besar si bapak itu. Bagaimana cara menasihati ibu yang sering marah, suuzon, berkata kasar? Beliau sudah berusia 76 tahun. Dia seorang hajjah, pernah berangkat haji dan 5 kali umrah. Selalu bangun malam, qiyamul lail, tahajud, ikut kajian dan banyak ibadah lainnya. Tapi suka marah, suka suuzon dan berkata kasar. Ini aneh ya. Ibadah banyak itu melahirkan hati yang lembut. Semakin banyak ibadah, hati semakin lembut. Hatinya semakin bersih, semakin lembut, akhlak semakin mulia. Idealnya kan begitu. Akidah dan ibadah yang baik, outputnya akhlak yang baik. Ini barangkali akidahnya bagus dan ibadahnya juga luar biasa. Haji, umroh 5 kali, qiyamul lail, ikut kajian. Tapi kok akhlaknya buruk? Nah, berarti ibadahnya perlu dipertanyakan. Ada sesuatu yang tidak beres pada ibadahnya. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar bisa tercegah dengan sebab salat. Begitu juga puasa. Memperbanyak ibadah puasa sunnah, Senin Kamis 8 kali dalam sebulan. Puasa Ayyamul Bid misalnya, ya, itu semuanya bisa melembutkan hati. Semakin sering beribadah, sholat, makin banyak beribadah, puasa, semakin banyak beribadah, berzikir, haji, umroh, qiyamul lail dan lain-lain, itu menjadikan dia semakin baik akhlaknya. Tidak mudah emosional, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, orangnya mudah memaafkan, bisa meredam amarah. Ya, mudah membantu orang lain, tidak punya sifat dendam, hasad, iri, dengki, nggak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, suuzon, nggak ada itu semua. Kalau memang akidah dan ibadahnya benar, outputnya akhlak yang mulia. Jadi kalau dikatakan di sini, ibu ini sudah 76 tahun lagi kan, sebetulnya sudah tua. Mohon maaf ya, ini kan karena pertanyaan. Seharusnya sudah tua seperti ini dan banyak ibadahnya. Idealnya dia semakin mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Sering ngaji juga di mana-mana, ikut kajian. Berarti ibadahnya perlu dipertanyakan kembali. Coba evaluasi ya, karena ini bertentangan dengan tujuan dari ibadah. Ibadah tujuannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sampai mati kita beribadah. Yang kedua, ibadah itu dalam rangka agar kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, ketenangan batin. Ya, ibadah juga melahirkan akhlak yang mulia. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, orang itu semakin bagus akhlaknya. Senyum, berwajah berseri-seri, wajahnya ceria, mudah enak bergaul, nggak mudah tersinggung, mudah memaafkan, nggak mudah marah. Bukan nggak boleh marah ya, marah tuh boleh. Kapan? Ketika memang dibutuhkan. Marah yang positif, marah yang sesuai syariat, marah syar'i.
Marah syar'i, marah yang sesuai syariat, itu berpahala justru. Rasulullah pernah marah, sahabat pernah marah, ya. Jadi bukan kalau marah itu pasti jelek, enggak juga. Marah itu terkadang positif, terkadang negatif, tergantung marahnya dalam masalah apa ini. Dan di sini dikatakan ibu ini sering marah, istiqomah. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Suami lagi tidur pun dimarahin juga. Lagi tidur suaminya nggak tahu apa-apa, dimarahin. Kamu ini. Kenapa? Bisa jadi mungkin tanggal 20 ke atas. Belum gajian. Begitu gajian, senyum-senyum gak ada marahnya. Suami langsung ngasih semua gajinya 50 juta itu. Amin dong. Duit tadi amin. Ya, coba bagaimana cara menasihati ibu tadi? Ya, sampaikan pelan-pelan, mama ini kan atau ibu sudah ngaji, sudah taklim, umroh 5 kali, sudah haji juga, banyak ibadah, qiyamul tahajud. Kenapa mama seperti ini suka marah-marahan? Ya, coba tanya sama dia ya, nggak boleh gitu mas. Jelaskan, nasihati baik-baik ya, atau berikan dia bantuan, bingkisan, kasih uang atau apa sajalah untuk meluluhkan hatinya. Kalau nggak mempan, coba minta sama temennya, barangkali temannya bisa mewarnai dia, atau bisa jadi ustadznya atau ustazahnya yang bisa mendakwahinya. Kemudian, bagaimana hukumnya jika punya suami yang masuk Islam? Suami masuk Islam, tetapi tidak menjalankan sholat, nggak puasa selama berumah tangga. Masuk Islamnya karena ingin menikah, tuh kan? Yang saya sebutkan tadi benar kan? Bolehkah sebagai istri menggugat cerai dalam hal tersebut? Boleh nggak bu? Boleh. Fatwa sudah keluar. Fatwanya langsung keluar. Para ulama di sini luar biasa. Suaminya nggak sholat, nggak puasa, jangan langsung minta cerai dulu, dakwahi dulu lah. Ya risiko, kenapa mau nikah sama dia? Udah tahu dia kafir, tapi kan dia masih Islam, tapi kan bener nggak? Jangan-jangan the love is blind, cinta itu buta. Coba lihat, bener nggak dia sungguh-sungguh meyakini gitu, Islam itu dia yakin betul dengan Islam ini, ikhlas ketika masuk Islam. Maka diajarkan, ini tugasnya istrinya. Ajak dia ngaji, taklim, kasih buku segala macam, tumbuhkan keyakinan di hatinya. Jangan dibiarkan begitu saja. Tapi kalau sudah sekian lama dicoba enggak juga berubah, istri boleh minta cerai. Bukan boleh lagi ya, bahkan wajib untuk minta cerai. Kalau laki-laki itu si suaminya tidak berubah. Pak Ustadz, jika perzinahan terjadi pada anak kami, perzinahan terjadi pada anak kami sendiri, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Apa benar Pak Ustadz kalau ada orang berzina, 40 orang di sekitar rumah orang berzina kena azab juga? Tidak ada seperti itu ya. Berzina maka 40 orang di sekitarnya kena azab semuanya. Lah mereka nggak pelakunya. Mereka bukan pelakunya, kenapa mereka kena azab? Tetangga-tetangga itu semuanya kena azab semua. Gara-gara satu orang berzina di situ, kena semua. Kecuali kalau mereka semua tahu dan mendiamkan dan bahkan menolong terjadinya perzinahan. Kan tidak seperti itu kan? Gak mungkin lah 40 tetangga rumah tangga ini menolong membantu perzinahan. Mereka gak tahu terjadi perzinahan. Tetangganya gak tahu, dia gak tahu juga. Pokoknya masuk rumah, hidupin AC, matiin lampu, terjadi sesuatu, tetangga nggak tahu. Ya gitu, jadi ini nggak ada ya, 40 rumah di sekitarnya mendapatkan azab. Kecuali kalau mereka memang tolong-menolong, sengaja menolong terjadinya perzinahan, berarti mereka berdosa juga. Lalu perzinahan terjadi pada anak kami sendiri, apa yang kami lakukan sebagai orang tua? Anaknya berzina, gimana tindakan orang tua? Orang tuanya, yang pertama adalah mereka bertobat kepada Allah. Anak yang melakukan bisa jadi sebab dari orang tuanya.
Anak kenapa sampai berzina? Bisa jadi memang orang tua tidak mendidik anaknya. Sampai dia berzina, dia membunuh, apapun dosanya, ternyata sebab dari orang tua. Tapi kalau orang tua sudah mendidik, mengarahkan, membimbing, ya, dengan begitu payah, susah payahnya dari kecil, saya rasa kecil kemungkinan ya anak itu akan melakukan dosa-dosa besar. Karena sudah ditanamkan akidah sejak kecil, ditanamkan rasa takut kepada Allah. Kayaknya kecil kemungkinan. Kecuali kalau anak itu memang akhirnya berubah di pertengahan jalan karena pergaulan dengan teman-temannya. Tapi ini jarang terjadi. Jadi kalau andai kata memang orang tuanya lah penyebabnya sehingga anak itu liar, buas, durhaka, tidak taat kepada Allah, banyak maksiat, maka orang tua juga ikut bertaubat, minta ampun kepada Allah. Karena mereka lah penyebab utamanya. Sebelum anak itu berdosa, mereka berdosa lebih dahulu. Ya. Dan kalau memang sudah terjadi, ya bagaimana lagi? Anaknya berzina dan sudah ketahuan siapa yang menghamilisasinya, ya, maka mereka dinikahkan. Anak itu berdua harus bertobat kepada Allah. Anaknya harus bertobat dengan tobat nasuha, pacarnya juga bertobat dengan tobat nasuha. Sama-sama bertobat, perbaiki diri, banyak ibadah, ikut ngaji, tutup aurat dan lain-lain. Dan mereka dinikahkan. Kalau memang mau menikah, kadang-kadang ada juga nggak mau. Si laki-laki ini nggak mau, mungkin si wanitanya nggak mau, ya. Setelah itu barangkali tidak ada kecocokan, ya sudah, mereka berpisah, ya. Sampai si wanita itu melahirkan, barangkali hamil ataupun tidak hamil, bisa dinikahkan ya. Meskipun sedang hamil boleh dinikahkan. Yang penting dengan si laki-laki yang telah menghamilinya. Yang tidak boleh itu kalau dinikahkan dengan laki-laki yang lain, itu nggak boleh. Bukan laki-laki yang menghamilinya, dia orang lain. Nah, itu nggak boleh, haram, nggak sah nikahnya. Tapi selama dengan laki-laki yang telah menghamilinya, maka diperbolehkan. Dan ini pendapat sebagian besar para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan lain-lain mengatakan boleh dinikahkan dengan si laki-laki tersebut. Jika dalam Islam pertandingan tinju tidak boleh, bagaimana dengan hukum pertandingan kejuaraan dalam pencak silat atau pertandingan kejuaraan ilmu bela diri lainnya? Jangan bagian muka, bisa nggak? Kalau selama bukan bagian muka, hanya masalah kecepatan untuk menjatuhkan lawan, nggak masalah. Seperti gulat. Di zaman Rasul pun sudah ada gulat, dan Rasul pun pernah bergulat. Gulat itu kan gimana caranya untuk menjatuhkan lawan gitu. Ini olahraga untuk bela diri supaya kuat badan kita, tahu bagaimana cara menjatuhkan lawan. Tapi bukan mukanya dipukul. Cuma bagaimana caranya supaya kaki itu mudah jatuh, ya. Pertahanannya lemah, propos. Ya, selama itu yang dilakukan maka nggak masalah, karena ini untuk kebugaran badan kita, kekuatan badan kita, ya, dan tidak menyebabkan mudarat pada bagian wajah, ya. Sekedar hanya pencak silat andai kata seperti itu nggak masalah, atau ilmu bela diri lainnya. Tapi kalau sudah sampai menimbulkan mudarat yang besar, atau bagian mukanya dipukul, itu nggak boleh. Meskipun pada pertandingan nggak boleh. Yang disyariatkan saja nggak boleh. Seperti suami mukul istri boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun pada tahapan ketiga dinasihati nggak mempan, bisa ranjang nggak mempan, maka boleh dipukul. Kata Allah, itu pun nggak boleh juga dipukul bagian wajah. Ya, apalagi dalam hal yang lain. Kecuali kalau memang terjadi perkelahian. Perkelahian, bagaimana lagi? Perkelahian, maka habis-habisan di situ untuk menjatuhkan lawan karena dia ingin memberikan mudarat kepada kita. Pak Ustadz ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang mengizinkan putranya pindah agama dari Islam ke agama yang lain? Orang tuanya yang mengizinkan. Waduh. Orang tuanya justru mengizinkan. Iya, orang tuanya berdosa besar di sini. Nauzubillah min dzalik, ya. Orang tuanya mengizinkan, bisa jadi orang tuanya pun juga murtad atau agamanya tidak kuat, ya, menggampang-gampangkan. Maka berdosa besar seorang tuanya ini nanti bertanggung jawab di dunia dan di akhirat.
Meskipun orang tuanya muslim, dia tidak murtad, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, andai kata dia mengizinkan putranya pindah agama, ya sudah pindah agama saja dengan gampangnya begitu, nggak boleh, ya. Kemudian kalau seseorang murtad, maka halal darahnya. Itu dilakukan oleh ulil amri atau boleh dengan keluarganya, sama ulil amri juga. Ya, jadi berzina dirajam ulil amri, membunuh dengan sengaja dieksekusi dipancung ulil amri, murtad keluar dari agama ini maka halal darahnya ditumpahkan, tapi yang melakukan juga sama ulil amri, ya, bukan orang per orang. Tidak boleh kita membunuh orang sembarangan. Di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, tidak tegak hukum Islam. Apakah ulil amri kita di Indonesia berdosa? Tidak melakukan hukum Islam? Dan apakah kita sebagai rakyat Indonesia itu berdosa? Karena negara kita tidak menegakkan hukum Islam. Mereka-mereka yang punya kapasitas sebetulnya, kemampuan untuk bisa merubah, tapi mereka sengaja tidak mau merubah, maka mereka berdosa. Kita sebagai rakyat tidak punya kekuatan dan kemampuan, maka kita tidak berdosa. Karena Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya, dengan kekuatan dan kemampuannya. Kalau dia punya kekuasaan dan kemampuan, fa in lam yastati', apabila nggak punya kemampuan, rubah kemungkaran itu yang salah-salah ini dengan lisan. Lisan kita menasehati, mendakwahi segala macam. Nggak bisa juga berubah, nggak juga kita punya kemampuan, maka rubah dengan hati kita mengingkari terjadinya kemungkaran itu. Jadi ini berat, ya, berat ini bagi orang yang punya kemampuan di atas. Dia sebagai orang-orang yang punya wewenang sebetulnya, bisa, dia ada kemampuan, dia punya kekuasaan, tapi tidak mau menegakkan hukum Islam, ya mereka berdosa. Karena itu hukum Allah, mereka diciptakan di muka bumi ini untuk menegakkan hukum Islam. Ya, meskipun ada yang pro dan kontra, tapi cobalah, yang penting dia ada usaha untuk bisa merubah sesuatu menjadi yang benar. Adapun kita sebagai rakyat tentunya tidak punya kemampuan, kan, untuk bisa merubah rancangan undang-undang itu, tetapi paling tidak ada orang tertentu yang punya kemampuan lisan bisa mendakwahi, dan kita tidak punya kekuasaan, tidak juga punya kemampuan untuk bisa mendakwahi, menasihati. Lalu gimana? Kita bisa melakukan yang lain. Meskipun kekuasaan tidak ada, kekuatan tidak ada, menyampaikan dengan lisan pun, mendakwahinya juga tidak bisa juga. Kita punya senjata yang lain yang sangat besar. Apa itu? Doa. Mendoakan mereka. Mereka zolim, tidak zolim, sama saja. Doakan. Mereka salah, tidak salah, sama. Doakan. Karena kalau mereka benar, manfaatnya banyak dirasakan oleh ratusan juta orang. Ya, jadi kita doakan. Kalau kita yang benar, siapa yang merasakan? Paling suami, paling istri, anak. Ya, tapi kalau mereka yang benar, mereka membawahi banyak orang. Jadi kalau mereka benar, insya Allah banyak sekali manfaat untuk orang lain. Yang terakhir, Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang pemabok? Apa yang harus saya lakukan? Suami ini mabok, ya. Ya, kalau pemaboknya sekali-sekali, ya, coba nasihatilah. Ya. Sekali-sekali artinya dia berbuat dosa, dia nggak sering-sering. Mungkin dia lagi stres atau apa. Coba nasihati, dakwahi, perbaiki dan doakan. Perbaiki, jangan minta cerai, ya. Tergesa-gesa gitu maksud saya. Apalagi anak udah banyak. Karena dia suami selama ini bagus kok, tiba-tiba kok dia mabok, kok dia dosa besar. Coba perbaiki dulu. Banyak cara. Ada 20 kiat mendakwahi suami. Ada di Telegram saya. Silakan Bapak Ibu yang punya Telegram, aplikasi Telegram, ya, di sosial media saya. Di situ ada artikel yang berjudul 20 kiat mendakwahi suami. "20 kiat mendakwahi suami", tanggal 21 September 2023. 21 September 2023, ya. Silakan, mungkin teman-temannya udah bisa mendapatkan, kasih tahu, ya. 20 kiat mendakwahi suami. Coba dibaca kiat pertama, kedua, sampai kiat yang ke-20. Mudah-mudahan akhirnya suaminya pun berubah, ya. Jangan langsung minta cerai, karena memang suami bisa jadi mungkin dia hilal,
mungkin dia lagi stres, ya sudah perbaiki dulu. Tapi kalau andai kata suami ini pemabuk, minum khamar terus, dan sifatnya rutinitas, istiqomah, nggak berubah juga, sekian lama nggak berubah, ibu jangan pertahankan suami seperti ini, minta cerai saja, cari suami yang lain, ya. Karena memang suami seperti ini tidak bertanggung jawab, tidak memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Andai kata seperti itu, pulang mabuk terus, dicoba berkali-kali dengan 20 kiat ini sudah dicoba semuanya, tidak juga berhasil. Ya bagaimana? Ya ini kan dosa besar, dan dosa besarnya kontinu, istiqomah. Kan berbahaya bagi ibu dan keluarga juga. Ya, dan ini terlihat sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa jadi pemimpin yang memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Baik, sampai di sini selesai jam 11. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Mari kita sama-sama menyiapkan persiapan yang matang ya, supaya nanti begitu masuk Ramadan, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Lebih banyak ibadahnya, lebih ikhlas, dan Allah menerima amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita mampu menjadi orang bertakwa dan diampuni dosa-dosanya ya. Marilah sama-sama kita berjuang, capek letih lelah kita lebih banyak kita lakukan di sepanjang Ramadan, mumpung ada kesempatan, mumpung mudah-mudahan kita masih hidup ya, masih hidup sampai masuk Ramadan dan selesai Ramadan. Karena begitu banyaknya orang-orang yang saat ini belum masuk Ramadan sudah meninggal dunia, nggak ada kesempatan. Makanya berdoalah kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan, wasallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku masuk kembali ke dalam bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadahku. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.